Halo semuanya, balik lagi sama Kim Seung dari Trading Academy ID. Dan di episode kali ini gue pengen bikin di mana trade yang udah gue ambil, gue jelasin kenapa gue ambil segala macam, either it profit or loss gitu ya, dan alasan gue ngambilnya sampai gue tutup posisinya gitu ya. Nah, jadi gue pengen kejelasin ke sini buat bantu teman-teman semua juga biar kayak bisa dapat insight kayak oh jadi Bro Kim ini trade-nya kayak gini segala macam. Nah, jadi I want to make this more clear ya, even more clear than Technical Friday. Karena kalau Technical Friday kan gue ngalamin segala macam. Ini yang memang udah trade yang udah gue ambil, and then gue jelasin kenapanya, and then teman-teman bisa kayak nyontek gitu ya. Kayak kira-kira kok apa aja alasan gue menentukan trade yang gue ambil gitu ya. Nah, jadi I hope juga bisa bikin this kind of video more ya. Jadi kalau teman-teman suka juga, I hope too that you guys could support us dan try to give a comment kayak make more of this kind of video gitu segala macam biar kita bisa tahu kedepannya mungkin video ini memang bisa membantu teman-teman banyak semua gitu ya. Alright, so this segment today I want to break down my trades yang that I took, yang saya ambil, yang gue ambil kemarin di minggu lalu, sempat di mana waktu goalnya tuh memang lagi patah-patah gitu ya. Jadi kita udah lihat beberapa minggu nih kayak di bulan Maret itu kayaknya setengah lebih ya. Jadi 2 minggu lebih itu goalnya memang entah mau kemana gitu kan. Kita bisa lihat, saya udah lihat sendiri. Kalau teman-teman trading udah pasti bisa lihat sendiri. But I still managed to catch a few trade. Dan di sini di video ini gue bakalan breakdown ke teman-teman semua why I took the trade and then kenapa gue bisa melihat setup itu. Dan ya, with those kind of opportunity, dengan opportunity seperti itu kita bisa punya peluang lebih banyak ya. Jadi maksudnya kita bisa ambil trade lebih banyak, mau marketnya seperti apapun kita bisa make money ya, mau turun, mau bullish, mau bearish gitu kan. Nah, cuma masalahnya adalah itu seperti pedang bermata dua juga gitu kan. Dimana sebetulnya kalau kita jadi exposure turisnya jadi double ya. Jadi kayak ya kita kalau di saham misalkan kita cuman rugi itu kalau lagi turun harganya. Oke. Nah, tapi kalau kita bisa sell juga berarti harga naik pun kita bisa rugi gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar wise dan benar-benar bijak dalam menggunakan modal kita untuk kita trading ya. Jadi kita bagaimana kita manage our trade-nya itu benar harus bijak gitu. Nah, jadi ketika marketnya memang lagi patah-patah, most likely gue juga sendiri sebenarnya nggak akan trade sebetulnya ya. Nah, cuman kemarin sempat ada satu opportunity yang gue temu di gold and I want to share it here gitu ya. Ya, jadi kayak minggu ini hari Kamis and ada gue ambil trade di Senin. If I'm not mistaken ya Senin ya. And then di sini, ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, kalau kita lihat historinya, and then kita drag ke sini, kita bisa lihat dia punya history. Jadi kita bisa track back, sebenarnya ini berguna untuk kita bikin trading journal. So, ada 3 trade yang gue ambil minggu ini, and mostly memang di gold, karena memang gue trade banyaknya di gold. Dan ini ada satu sell di gold yang gue ambil di hari Senin. Oke, so let's see. Trade yang satu ini, pertama, ya sebetulnya, trade gold yang di hari Senin itu terjadi ketika gue lihat sebetulnya di time frame H4, oke. Nah di time frame H4, ini gue punya goal kan udah dari Maret kapan ini ya? Dari sinilah. Nah tanggal 15 Maret itu udah mulai masuk fase sideways-nya ya, base-nya di sini nih. Nah jadi, nah di sini semua ini dia lagi patah-patah nih ya, di harganya naik tiba-tiba terbang, biasanya ini lanjut kan. Kalau kita lihat di sini sebetulnya gold itu seharusnya lanjut nih naik di sini. Dia udah breakout, udah lari kenceng. Nah ini harusnya paling dikoreksi dan lari lagi nih. Jadi kayak gini seharusnya nih kan. Nah tapi kenyataannya ternyata false break. Harusnya kayak gini kan. Karena dia udah breakout nih dari major resistance ya, dan dia udah moving average-nya awalnya juga ada di bawah dia gitu kan. Jadi harusnya dia lari, tapi ternyata dia cuma false break. Kenyataannya gitu ya, dia cuma false break and then dia nyungsep lagi. Nyungsep, false break, pretty strong false break here ya. Di hampan ini sangat kuat false break-nya. Dengan tren yang masih bearish, most likely seharusnya setelah dia muncul false break, biarpun dia gagal naik, oke itu wajar. Nah seharusnya dia kan turun nih, lanjut turun nih. Gitu ya. At least sampai di level ini lah. Ya, di low yang satu ini. And then mungkin dia mau rebound. Baru dia lanjut turun. Nah tapi kenyataannya ya low yang di sini pun nggak disentuh waktu ini ya. And then dia ketahan di sini, and then lanjut naik lagi. Lanjut naik lagi, another break dari kalau kita ngomong ini masih resisten ya masih bisa karena ini hanyalah false break. Cuman ya kita tetap harus kategorikan sebagai suatu high gitu kan. Nah, dia mulai naik lagi, and then ketahan lagi turun. Nah, tapi di sini turunnya pun nggak bikin high lower low. Jadi dia masih kayak terperangkap di sini nih. Ini lower high ya, ini dia punya high satu di sini, and then dia lower high di sini. Lower high di sini, and then dia turun bikin higher low gitu.
Nah, bikin higher lu swing lu signifikan lagi nih, signifikan lagi, tapi nggak kuat itu, nggak ada cuman nipu-nipu doang gitu. And then ternyata dia turun lagi gitu. Nah, ini namanya market patah-patah gitu ya. Jadi kayak memang kalau kita lihat kayak gini ya, most likely yang terjadi buat kita itu adalah kita biasanya bakalan keambil posisi di tengah-tengah, and then kita jadinya dia naik pun kita, belum begitu profit, kalau kita buy misalnya dia turun, udah loss dulu dan segala macam. Jadi biasanya psikologis pun kurang bagus ketika kita trade di market yang patah-patah gini, gitu ya. Nah, jadi makanya di 2 minggu dari pertengahan Maret tuh sampai agak-agak akhir Maret, eee, not take, gua nggak terlalu banyak trade di gold, jadi memang agak slow aja, trade-nya. And then, nah tapi, yang membuat gua mengapa mau ambil jadinya sell di sini adalah, di tengah dia tidak bagus gitu ya, kondisinya lagi jelek, di tengah dia marketnya patah-patah si gold ini, gue melihat satu konsistensi yang dilakukan oleh gold gitu, ya. Jadi di sini dari pertama sini, dia tuh konsisten, ya, secara significantly, di sini false break sekali, nah ini juga nggak aneh, tapi secara konsisten lebih banyak dia tuh membentuk yang namanya lower high, ya. Nah, dari high yang satu ini ya, kita ngambilnya yang false break sekali ini, jadi lower high, ini ada false break sekali, kena resisten, terus setelahnya dia bikin lower high. Nah, di sini level resistannya pun masih utuh kan. Yang ini masih kuat sebenarnya kan. Dia cuma false break sekali sini, 2, 3 kali false break di sini ya. Nah, tapi dia konsisten membentuk lower high di hampatnya gitu ya. Nah, itu men-trigger gua untuk melihat, wah sebenarnya gold-nya ini masih bisa bearish nih. Di mana juga di sininya moving average-nya itu dia memang flat di tengah harga ya, tapi at one point di sini, di sekali false break satu ini ya, false break yang satu ini, nah itu mampu bawa harganya itu berada di bawah moving average ya. And then ketika dia break di sini ya, di break satu ini, awalnya gue mulai di sini ya. Nah, kita turunkan lagi ke H1. Nah, yang gue lihat adalah di H1 ketika gue udah yakin di sini adalah high barunya ya. Ya, ini ada high barunya dan sebelum-sebelumnya tadi dia bikin lower high gitu kan. LH terus dari structure market itu adalah bearish. Nah, dia bikin swing high kan signifikan di sini. Dia bikin swing high, H1 swing high di sini kan, rejection kan ini kan. Nah, kalau diambil Fibo juga dia memang ada reject di level Fibo ya, di level 38,2 gitu ya. Dan dia kena ketahan di move average semua, tapi memang ini kecepatan entry-nya karena memang dia cuma di 38,2, biasanya gue nunggu di 61,8 atau 50. But karena gue lihat pressure udah mulai bearish and then gue nggak mau ketinggalan trade. Jadi ketika dia ada rejection ini pas gue lihat, gue ambil sell di sini. Sell langsung, gue ambil sell, and then harganya memang langsung rontok dulu nih. Tapi rontoknya memang karena masih agak patah-patah, dia rontonya tuh sebentar doang, and then dia di reject lagi kan. Di reject, harganya naik lanjut ke atas. Nah, tapi gue masih hold karena memang stop loss gue awalnya gue nggak taruh stop loss di sini. Kalian lihat di sini nggak ada stop lossnya. Ini waktu gue pindahin aja stop lossnya itu gue awal trade gue ambil tuh gue nggak taruh stop loss karena gue tahu gue bisa lihat marketnya. Jadi ketika dia balik arah yang bener-bener gue mau cut, gue bisa cut manual. Ya, tapi untuk teman-teman yang memang baru awal trading ya gue sangat-sangat menyarankan pakai stop loss terus. Dan kalau memang teman-teman yang udah ngerti trade pun, kalau memang nggak bisa lihat market sering-sering ya, maksudnya nggak bisa on your station, you have to use stop loss gitu ya. Nah, tapi kalau memang kita bisa ngecek gitu kan, kita bisa regularly check on our trades, ya udah kita bisa cut manual aja ya. Nah, and then gue stop lossnya tuh gue udah mikir di atas sini pasti stop loss gue gitu ya. Setelah gue sell di sini, stop loss gue tuh pasti ada sini, kurang lebih 200 pips. Memang goalnya cukup volatility cukup tinggi gitu ya, jadi memang 200 pips itu udah kayak lumayan wajar ya. Sebenarnya sih bagi gue dulu tuh 200 pips itu udah maksimum, but now kayaknya 200 pips itu udah lumayan ya, bisa di-consider untuk jadi kayak boleh lah gitu ya. Nah, terus gue hold, jadi harganya balik arah ya, balik arah dari yang posisi sell gue, balik arah ke sini, sempat gue kena drawdown sekitaran berapa pips ini? 100 pips ya. Jadi kena drawdown 100 pips. Nah, cuman gue masih hold gitu ya, karena memang awalnya juga stop loss gue masih ada di atas ini, di daerah sini lah sebenarnya ya. Jadi gue nggak expect harganya balik lagi ke high ini, gue langsung confirm, believe that ini bakal jadi lower high dengan dia mempertahankan structure market bearish-nya. Oke, gue bisa salah. Jadi gue cuma percaya dengan apa yang gue lihat potensial terjadi ya.
tapi gue tetap bisa salah. But that's one thing that kita perlu punya gitu. Jadi kita harus believe. Kalau kita udah bener lihat marketnya, kita udah tahu, oh kan ini gue udah confirm nih, berkali-kali dia konsisten di hampannya dia bikin lower high, lower high, lower high gitu kan. Berarti memang market structure itu sebenarnya lagi di press sama bearish gitu kan. Karena dia tidak pernah mampu membentuk higher high. Very simple di trading itu, kalau dia marketnya ada bullishnya, ada power demandnya, dia pasti mampu bikin higher high. Nah, tapi kalau kenyataannya dia tidak ada, ya berarti dia bikin lower high terus. Nah, itu berarti bearish pressure-nya masih kuat. Most likely dia bakalan lanjut turun terus. Oke. That's one simple. Tapi memang yang di case ini terjadinya di gua adalah gua menunggu berkali-kali dulu sampai 3 kali tadi kan. Gua lihat bearish pressure-nya yang di H4 itu masih ada. Jadi ya gue percaya next-nya adalah high. Ketika dia membentuk high yang signifikan, gue yakin itu high tidak akan ditembus lagi. And then that will be kalau gua ngambil posisi sell, high-nya itu akan yang signifikan yang paling terakhir, yang paling dekat itu bakal jadi tempat stop loss gua. In this case itu adalah yang di sini di harga 17.40-an something ya. Jadi gue ambil tengah-tengahnya, jadi gue nggak expect sama sekali harganya balik sini lagi. And then most likely the next-nya ketika pun dia rebound ya, dia rebound yang terjadi adalah ABCD bearish. Oke. Nah cuman again di sini gue kecepatan, but still it's okay ya. Jadi di sini gue kecepatan. Gue pikir ini dia udah ada rejection soalnya kan, but maksudnya gue masih punya alasannya gitu kenapa gue kecepatan masuk gitu. Jadi gue udah lihat swing high rejection di level moving average, ya udah gue ambil lah gitu kan. Dan this is a valid trade gitu, biarpun setelahnya memang ada drawdown mas ya. Nah terus nextnya setelah di drawdown berarti memang kita harus adjust lagi kan. Nih gue taruh dulu ya, gue tutup dulu, nah, biar kita bisa punya layar lebih gede. Nah, di sini berarti kan sebetulnya ya, ketika dia di drawdown pun ya ini memang masih dalam batas, kalau kita ambil dari high yang tinggi ini ya. Ini kan masih batas dia punya apa namanya? Internal retracement gitu kan. Jadi maksudnya masih dalam batas wajar, gua masih hold. Dan ternyata betulan dia kena 61,8, pas banget 61,8 di reject, and then setelahnya dia turun terus biarpun tidak signifikan, and that's also one of the reason kenapa gue nggak tambah posisi ya. Sebenarnya kalau mau ya gue bisa aja tambah posisi, cuman yang pertama ini account adalah account cuman 1000-an ya, 1300 sama 1000, waktu itu dia lagi floating di 1100. Oke. Nah jadi kalau gue tambah posisi gue udah ambil 0,1 di sini kan, jadi memang resikonya tuh bisa gede banget. Ini pun sebenarnya gue udah meresikokan 20% gitu kan, jadi udah cukup besar. So that's one of the reason gue nggak tambah lagi posisi. Normally I will add more position here. Nah cuman memang case-nya satu ini gue nggak ambil. Yang kedua adalah dia ada rejection but not that strong gitu ya. Jadi gue pikir kayak salah satu pilar gue yaitu gue butuh kayak momentumnya ini nggak muncul di dalam dia rejection 1,8 ya. But I believe harganya masih bisa turun. Jadi ya udah gue nggak close posisi gue yang di sell, and then gue nggak nambah posisi. Ya gue nggak nambah 0,1 lagi misalnya di sini ya. Dan setelah dari rejection ini ya gue tinggalin sebetulnya ya. Jadi waktu ini gue udah kayak oke, aman. Gue tinggalin aja, and then harganya jalan pelan-pelan juga. At one point di sini dia langsung dihantam turun. Oke. Dan betulan jadi 61 ABCD bearish kan. Dari sini ke sini ya, and then dia rebound. Nah. Dan dia turun. Oke. Nah, terus why do I take profit here? Jadi kan di sini kelihatan nih, gue sell di sini, and then TP-nya sini kan. Sebenarnya TP di bawah, tapi gue close manual situ. Nah, bisa jadi harusnya gue sesali, but that is what it is gitu ya. Namanya trading ya, kita kalau udah profit udah sangat bersyukur gitu ya. Nah, yang pertama adalah that's because itu adalah daerah-daerah 101,8. So, ketika gue trade 101,8 nih, kalau misalkan gue trade-nya adalah karena ngambil titik ABCD gitu ya. Jadi pasti target profit gue tuh di 101,8 gitu. Pertama sini. Alright. And then kedua adalah yang pertama gue lihat adalah ketika dia hit 101,8 gue nggak langsung TP gitu. Jadi gue biarin dulu dan gue perhatiin lagi. Nah dia hit level 101,8, terus dia awalnya tuh langsung break tembus terus gitu. Nah cuman nextnya adalah dia ngekor gitu. Nah, jadi gue out dulu, and then nextnya masih ngekor lagi, ya udah itu udah optimal price untuk gue TP. Oke. Dan memang kenyataannya adalah harganya masih lanjut turun, and then gue nggak ambil lagi kesempatan dari sini, ya udah biarin aja gitu.
Ya sebenarnya masih ada opportunity sell di sini, but I'm not taking it. Jadi jadi it's done ya. Jadi trade goal-nya adalah sudah selesai dan then gue bisa take profit di sini ya. Nah jadi ini adalah trade breakdown pertama gue di gold yang gue ambil, yang satu ini ya yang sell ya. Jadi memang murni semua karena tidak ada chart pattern di sini, hanya adalah pola ABCD. Terus yang gue lihat adalah market structure-nya itu dari high yang signifikan di satu ini, dia konsisten membentuk lower height dan terus lower height, jadinya gue mau ambil sell. Oke. Nah, kelemahannya yang di sini adalah seharusnya memang gue bisa dapat harga lebih optimal lagi. Kalau gue lebih sabar nunggu gitu ya, gue lebih sabar nunggu, gue nunggu di level yang tadi, di level 50% Fibo atau 01,8 dari titik A ke B yang di sini, ya. Jadi level-level kotak orange ini, kalau gue lebih sabar nunggu, and then I can get more beautiful price gitu ya. But it's alright ya, karena kadang-kadang memang ketika kita lagi lihat ya, ketika kita lagi melihat marketnya dia udah mulai bikin rejection, and then kita punya trigger sinyalnya, kita tetap bisa ambil. Oke. Nah, jadi kayak maksudnya kayak ya udah kalau memang kita nggak optimize ya dalam maksudnya dalam kita take profit atau kita punya position, it's alright gitu ya. Jadi kayak ini juga nih ya, maksudnya ini sebenarnya udah optimize ini, udah kena 1,8 tapi memang kenyataannya dia lanjut turun lebih dalam, that's it gitu. Tapi ya ya udah kita tutup mata aja, nggak usah kayak menyesal, ya udah udah dikasih profit, ya kita bersyukur gitu ya. So next kita to my second trade of the week itu adalah di JB Jepang Yen yang gua juga kebetulan memang gua share karena ini sebenarnya setupnya sangat valid bagi gua. Tapi ini berujung loss, oke? Ini berujung loss. Pertama di sini gua sell di sini ya. Jadi ini adalah JB Jepang Yen, gua ambil sell, and then harganya tidak sesuai dengan yang gua inginkan, dia lanjut terbang kena stop loss lagi gitu ya. Oke, so the breakdown here is very simple actually. Yang pertama adalah gue melihat ini dia membentuk chart pattern pricing wedge, alright. Plus waktu itu dia bikin bearish divergence. Di sini harganya kan lagi bikin higher high ya. Biarpun gue memang tahu ini marketnya sedang bullish, memang very strong bullish, but still dia punya chart pattern, ada pricing wedge di sini, and then dia bikin bearish divergence at the moment, ya. At the moment mana ya? Dari sini ya titik satu ini, di sini dia punya high, nah itu bikin bearish divergence. Nah ini setup salah satu andalan gua di mana dia ada chart pattern, ada divergence-nya, and then gua waktu itu lihat lagi turunkan lower time frame, dia tuh ya memang karena dia lagi bikin rising wedge, jadi high ke high-nya tuh nggak jauh gitu. Jadi kayak dari sini ya, dari sini ini ke high ini tuh nggak jauh. Yang sebelumnya juga dari sini nggak jauh gitu ya. Nah biasanya kalau dia udah mulai nggak jauh gini bikinnya, di tengah-tengah dia momentum bullish, gitu kan, ini kan momentum bullish nih. Nah, biasanya yang terjadi adalah kalau dia udah mulai bikin yang seperti ini ya, high-nya tuh nggak jauh. Jadi dia tuh udah pasti nggak kena 101,8 kalau kita ukur gitu ya. Nah, 1,2 paling kan. Jadi kayak 101,8-nya tuh udah pasti nggak hit. Oke, kalau dia memang sedekat-dekat ini gitu ya. Nah, jadi biasanya yang terjadi adalah reversal. Plus di sini ada chart pattern, ada airway, rising wedge gitu kan. Jadi ada airway di sini gue lihat ya. Waktu itu terjadi di sini gitu ya. Nah, jadi ya udah, and then dia udah bikin rejection sini swing high-nya udah confirm jadi, di sini juga ada rejection, gue sell langsung di sini. Sempat langsung turun harganya sekitaran 30 pips ya. Salah gue juga adalah pertama gue nggak BP di sini. Jadi waktu itu kayaknya udah malam deh. Jadi kayaknya gue juga udah gue tinggalin, gue tidur, and then gue nggak lihat lagi. So harganya tiba-tiba balik arah. Dimana memang sebenarnya di sini juga adalah gue take over confidence. Jadi gue percaya banget nih harganya bakalan rontok nih. Jadi waktu dia break trend line ini kan, kayaknya gue sempat lihat juga ini ya. And then kayak waktu itu I want to add more position I guess di sini, tapi nggak jadi karena memang stick udah ini karena memang bukan big account, jadi kayak gue main 0,1 pun resikonya udah 10% per trade, jadi udah maksimum, jadi gue nggak nambah posisi. Tentang dia balik arah, well jadinya it's not a good trade itu di JBJ yang satu ini. Oke, dia cuma bisa ngasih gue 30 pips dan itu pun gue tidak ambil, and it has become wrong ya. Nah di sini salahnya yang kedua adalah harusnya ketika gue sebenarnya ada di sini di hampat, dia udah mulai break lagi dari level high ininya. Nah ini sebenarnya udah bisa switch buy tanpa ada drawdown, gue bisa dapat sekitar 80 pips lagi sini switch buy. Tapi again gue nggak lakukan juga kemarin waktu gue lihat ini gue lagi ada meeting segala macam, jadi gue memang tidak terlalu memperhatikan ya, makanya gue terus stop loss gitu kan, and then it my stop hit.
Dan yang kedua adalah yang ketiga adalah gue bisa jadi memang kalau dari daily time frame-nya gue harusnya bisa sabar di sini menunggu double top mungkin, but di H4 dia udah jadi racing wedge dulu. Again gue kayak udah confirm my setup udah terjadi, jadi memang gue take aja gitu. So it's not a wrong things actually. Cuman nextnya mungkin di sini bisa jadi double bottom and then gue bisa re-entry sell ya. Salah gue adalah hanyalah di sini gue nggak re-entry gue nggak switch ya. Ketika gue udah tahu ini kan udah gagal nih RW-nya kan, RW-nya udah gagal nih, dia udah dihantam kan. Nah, sebenarnya masih bisa jadi RW, tapi again dia udah mulai swingnya udah 4 biji gitu ya. Kalau udah 4 swing ini biasanya udah most likely bakal gagal. Sebenarnya gue bisa switch buy sini, but don't do that. So it's alright. This is a losing trade dan it is what it is, oke. Okay? And that's it untuk yang JB Jepangnya. Last breakdown itu balik lagi ke gold, dimana gue ada ambil satu lagi trade sebelum gue menutup minggu ini. Wih, goldnya lagi terbang lagi ya. Nah, di sini gue ambil buy di gold, oke. Okay? Waktu dia hit level bottom. Alright, jadi dia udah longsor banyak, and then gue lihat lagi opportunity di gold, and then gue took a long trade atau buy trade di sini, dan gue dapat sekitaran 230 pips ya, 229 pips, oke. Okay? Nah, so here's the breakdown again. Di trade gold yang gue ambil sini, pertama adalah murni ini gue percaya ini memang level support yang major. Kenapa gue bisa bilang support yang major? Karena pertama biasanya kalau di gold itu kalau kita lihat dia punya di weekly time frame, kita ambil shadow-shadownya itu biasanya akan ada rejection juga ketika harganya retrace ya. Contohnya kayak sini satu, yang signifikan tapi ya. Ini kan weekly nih, dia turun, dia bikin ngekor sini signifikan, nextnya dia turun lagi sampai sini ada rejection juga nih, sekitaran 200 pips tuh. Ini kan kalau kita lihat dia kena sini and then naik kan. Berarti ada rejection efek dari wick yang satu ini atau shadow yang satu ini. Nah, jadi memang kalau di gold seringnya yang gue lihat, kalau kita punya dapat multiple wicks atau multiple shadows atau ekor, ya, nah itu bisa jadi level support atau resistance tergantung dia di mana. Nah, di sini gue lihat gold itu dia punya di 1680, 1670-an lah ya. Di sini ya, dari wick yang satu ini kita ambil, yang ini kan banyak 1, 2, 3, 4, kan? Sampai yang terakhir yang paling dekat di sini kan. And then harganya mulai coba retest lagi ke harga di situ, ya. Nah, dia kena pas, and then dia mantul 1678 tuh, oke. Okay? 1678 dia mantul. Lalu, the reason why I took this trade adalah yang pertama, gue agak main di lower time frame yang waktu ini, karena gue lihat di sini, oke, okay, ini sebetulnya adalah pattern yang pertama di sini ada inverted head and shoulders, ya. It's one of the reason, ini ada inverted head and shoulders, atau bisa dibilang juga triple bottom, tapi karena ini bahu ininya ini adalah bahu keduanya ini higher low, jadi memang lebih ke inverted head and shoulders, ya oke. Okay. Terus yang trigger sebetulnya bukan karena pattern ya, tapi yang trigger adalah gue melihat di sini juga structure market gitu ya. Jadi so di sini from this point I see that ini adalah ABCD, oke. Okay? ABCD and then I believe again, ingatnya adalah I believe ini adalah level strong support ya di level 1678 1680. Oke, okay? Karena yang shadow wick dari weekly tadi. Ya. Lalu gue lihat di sini oh dia udah mulai bikin ABCD bearish, ini udah very very nice rejection semua. Ini kena di 61,8 kan, dia reject dia turun nih. Dia turun jatuh kira 70 pips. Nah, lalu dari titik sini ke sini itu adalah level nah 161,8 berarti kita menemukan daerah cluster di sini. Ini adalah daerah cluster di mana ada major support atau major classic support and then kita ketemu 161,8 di sini. Oke. Okay? Nah, waktu itu gue langsung ambil trade karena again kayaknya gue memang lagi terburu-buru. Jadi gue ambilnya di level support di sini. Oke, gue nggak pakai buy limit. Ya jadi level support, jadi gue lagi mau ambil buy and then ya udah habis itu gue tinggalin, but I know ini udah daerah-daerah buy itu maksudnya ya, jadi ini udah masuk daerah buy gue ya, jadi kayak 1681 sampai 1678 itu daerah buy, cuman karena memang again terburu sedikit, jadi gue ambil dulu di level atas, biasanya gue ambil agak di tengah-tengah antara di level 127,2 atau 101,8-nya. Tapi di sini gue ketika di level sini ya udahlah gue ambil buy and then gue biarin di sini I believe gitu ya, ini level supportnya itu bakalan nahan, jadi kayak ya udah gue biarin aja and then again this is here I'm not taking any stop loss and then gue biarin harganya running, dia masih sempat nyungsep dulu sekali sekitaran 20-an pips, gue drawdown and then dia kena 1,8, dia benar-benar ketahan gitu ya, jadi di sini magic happens ya, oke. Nah di sini dia turun ya, bearish engulfing
bearish Marubozu. Next-nya dia langsung bikin candle hijau dan langsung nge-base. Ini berarti dia lagi drop base gitu kan di level support dan dia nggak break ke bawah. Jadi dia masih berada di atas supportnya. Nah, itu berarti dia memang lagi bakalan jadinya drop base rally. Oke. Dan it's happen, bro. Dia lari and then dia lari terus. Nah, sampai akhirnya gue TP di sini pertama karena di sini ya. Nah, gue ambil di level ininya. Ini kan ada level support kan. Dulunya support, sekarang resistant. Jadi ya udah, gue TP, gue ambil di sini. Ya dia kena ada sedikit rejection dan bikin doji. Sebenarnya gue masih bisa hold lagi, but it's alright. Ini juga udah malam waktu itu, ya Rabu malam. Jadi tanggal 31 Maret ya. Jadi memang gue nggak mau nginepin juga, so I took profit here, and then harganya memang masih lari, and then sekarang masih bisa lari lagi lanjut naik, but I don't know, maybe I will take another trade, but belum tentu buy, bisa jadi sell nanti, tergantung dari setup yang bisa gue ambil. Nah, so itu breakdownnya. Jadi paling simpelnya adalah karena gue percaya di sini akan ada level major classic support, and then dia memang kena daerah cluster 1.8 dilihat dari lower time frame-nya di M30, makanya kita juga perlu melihat M30 ya, maksudnya lower time frame, kita nggak cuma fix di H4, karena pergerakan yang seperti ini pasti kita miss kalau kita nggak turunkan time frame ya. Nah, and then I took it and then jadinya bisa profit. Oke. So that's it untuk video kali ini. Then that's the market breakdown yang gua ambil di minggu kemarin, minggu ini maksudnya. So I hope this could help you guys dari bagaimana melihat market dan lebih tajam lagi untuk melihat opportunity di market yang diberikan oleh market, dan kita bisa make money lebih much more in this kind of market. So thank you semuanya yang sudah nonton sampai detik ini. I'll see you on the other next video. Leave a like kalau kalian suka tipe video seperti ini. Komen juga kalau kalian mungkin masih mau kayak oke, this is my kind of video gitu ya. Jadi kayak kalau kalian memang butuh yang breakdown seperti ini, I will make more if you guys really interested in here. Dan share juga ke teman-teman kalian mungkin butuh breakdown seperti ini biar mereka bisa tercerahkan tradingnya lebih baik lagi ya. Terima kasih sekali semuanya yang sudah nonton sampai detik ini, dan as always, let the profit with you. Salam Trading Academy ID. See ya.